Tepat setelah akad nikah selesai, tiba-tiba seorang wanita tua menghampiriku dan berbisik pelan. "Pergi sekarang, bawa keluargamu." Awalnya kuanggap hanya omongan orang asing. 10 menit kemudian, aku syok saat tahu rahasia suami dan mertuaku. Lampu-lampu kristal megah menggantung anggun di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5 malam itu, memancarkan pendar keemasan yang menyapu setiap sudut ruangan. Suara denting gelas beradu menyatu dengan alunan simfoni string quartet yang membawakan musik klasik nan lembut. Ratusan tamu undangan dari kalangan elit, mulai dari pejabat tinggi, pengusaha tersohor, hingga rekan-rekan kepolisian, memenuhi ruangan. Semuanya hadir untuk satu alasan, menyaksikan pesta pernikahan paling megah tahun ini. Di atas panggung pelaminan yang dihiasi ribuan mawar putih impor, Isna berdiri anggun dalam balutan gaun pengantin sutra bermotif brokat rumit. Wajahnya yang dipoles, riasan sempurna tampak berseri, memancarkan kebahagiaan yang meluap. Di sampingnya berdiri Adrian, pria yang baru saja resmi menjadi suaminya beberapa jam lalu melalui pengucapan ijab kabul yang begitu mantap dan lantang. Adrian tampak sangat tampan dan gagah dalam setelan tuxedo hitam berpotongan presisi. Tatapan matanya lembut, senyumnya hangat, dan caranya menggenggam jemari Isna begitu posesif sekaligus penuh perlindungan. Bagi Isna, Adrian adalah jawaban atas segala doanya. Pria itu cerdas, berwawasan luas, sopan, dan memiliki kepribadian yang hampir tanpa celah. Selama 2 tahun masa pacaran, Adrian selalu memperlakukannya bagaikan seorang putri raja. "Kamu lelah, sayang," bisik Adrian tepat di telinga Isna, menyalurkan hembusan napas hangat yang membuat desir halus bergetar di dada Isna. Adrian tersenyum manis, membetulkan letak tiara kecil di rambut Isna dengan kelembutan yang menyihir. Isna menggeleng perlahan, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu tegap sang suami. "Sedikit, tapi aku sangat bahagia, Mas. Semua ini terasa seperti mimpi." "Ini bukan mimpi, Isna. Kamu sekarang milikku, sepenuhnya milikku," jawab Adrian. Nada suaranya terdengar begitu dalam, meski ada sedikit getaran aneh yang lolos dari tenggorokannya. Getaran yang saat itu diabaikan oleh Isna karena dibutakan oleh rasa cinta. Tak jauh dari mereka, Bu Rosita, ibu kandung Adrian, terlihat sibuk menyapa para tamu VIP. Wanita paruh-baya itu tampil sangat anggun dengan kebaya bludru merah marun, dan perhiasan berlian yang berkilau di leher serta pergelangan tangannya. Senyum Bu Rosita tak pernah pudar saat memeluk rekan-rekannya, memamerkan betapa bahagianya ia akhirnya mendapatkan menantu seperti Isna. Ia berulang kali mengelus punggung Isna dengan kasih sayang, yang tampak begitu tulus, memanggilnya putri kandungku yang cantik. Namun, di tengah hiruk-pikuk pesta yang penuh gelak tawa dan kemewahan tersebut, ada satu sudut yang memancarkan aura berbeda. Pak Surya, ayah kandung Isna, berdiri bersedekap dekat pilar utama hall. Purnawirawan jenderal polisi berbadan tegap itu mengenakan jas formal gelap. Wajah ketatnya yang penuh garis ketegasan tampak tenang, namun matanya yang tajam bak elang tak pernah berhenti mengawasi sekeliling. Sebagaimana naluri seorang prajurit veteran yang telah melewati puluhan operasi intelijen, Pak Surya tidak pernah dengan mudah mempercayai senyuman yang terlalu sempurna. Sejak awal, Adrian masuk ke dalam kehidupan putrinya, Pak Surya merasakan ada sesuatu yang janggal. Ada retakan kecil pada topeng kesempurnaan pria itu yang berusaha disembunyikan rapat-rapat. Kendati demikian, demi kebahagiaan putri tunggal tercintanya yang begitu memuja Adrian, Pak Surya memilih untuk tetap diam dan mengamati dari balik layar. Instingnya memberitahu bahwa ada badai yang sedang mengintai di balik tawa dan kemewahan malam ini. Pak Surya menatap Isna dari kejauhan, lalu mengalihkan pandangannya pada Adrian dan Bu Rosita. Senyum kedua orang itu terlalu simetris, terlalu terlatih, dan matanya tidak memancarkan ketulusan saat melihat Isna, melainkan sebuah hasrat kepemilikan yang dingin dan penuh perhitungan. Isna yang sempat menangkap tatapan ayahnya membalas dengan sebuah senyuman manis dan lambaian tangan kecil. Pak Surya hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat mengacungkan jempol yang bermakna, "Ayah selalu menjagamu." Isna menghela napas lega, merasa bahwa dunianya malam ini sungguh sempurna, memiliki suami yang sempurna, mertua yang penuh kasih, dan seorang ayah penjelajah hukum yang selalu menjadi benteng pelindungnya.
Isna tidak pernah membayangkan bahwa ribuan mawar putih, denting gelas kristal, dan ucapan selamat yang memenuhi ballroom mewah malam itu hanyalah panggung sandiwara berdarah yang disiapkan khusus untuk menghancurkan hidupnya. Riuk-pikuk pesta pernikahan terasa makin memuncak ketika alunan musik waltz memenuhi ballroom. Ucapan selamat dari ratusan tamu undangan terus mengalir tanpa henti, membanjiri Isna dan Adrian dengan doa-doa kebahagiaan. Namun, memasuki jam ketiga acara, Isna mulai merasakan gaun pengantin sutra yang dikenakannya terasa makin berat, seiring dengan rasa gerah dan letih yang perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Riasan di wajahnya butuh sedikit pembenahan. "Mas, aku izin ke toilet sebentar ya, untuk merapikan gaun," bisik Isna lembut sambil menyentuh lengan tuxedo Adrian. Adrian menoleh, menyunggingkan senyum hangatnya yang selalu berhasil menenangkan Isna. "Perlu Mas antar, sayang?" "Tidak usah, Mas. Hanya sebentar kok. Mas di sini saja menyapa kolega papa," jawab Isna seraya tersenyum. Adrian mengangguk penuh pengertian, mengecup dahi Isna dengan lembut sebelum membiarkannya melangkah turun dari panggung pelaminan. Isna melangkah meninggalkan area panggung yang gemerlap menuju lorong khusus VIP yang terhubung dengan fasilitas khusus hotel. Semakin jauh ia melangkah dari ballroom utama, dentuman musik dan keriuhan gelak tawa tamu bertransformasi menjadi gema samar yang sunyi. Lorong tersebut tampak lengang, dihiasi karpet tebal bernuansa merah tua dan pencahayaan lampu. Dinding berdesain klasik yang sedikit remang. Baru beberapa meter, Isna berjalan menyusuri lorong yang sepi itu. Sebuah bayangan muncul tiba-tiba dari balik pilar besar dekat belokan ruang perawatan staf. Seorang wanita, paruh baya berseragam pelayanan hotel, melangkah tergesa-gesa menghampirinya. Pakaian pelayan itu tampak sedikit kusam, kontras dengan kemewahan hotel, dan setengah wajah bagian bawahnya tertutup rapat oleh masker kain hitam. Sebelum Isna sempat menyapa atau bertanya, tangan wanita itu melesat cepat dan mencengkeram pergelangan tangan Isna. Cengkeraman itu begitu kuat dan gemetar, membuat Isna terperanjat kaget. "Maaf, ibu pelayan, ada apa ya?" tanya Isna panik, mencoba menarik tangannya kembali. Namun wanita itu tidak melepaskannya. Mata wanita tua itu melebar memancarkan ketakutan luar biasa sekaligus keputusasaan yang mendalam. Dari balik lengan bajunya yang sedikit tersingkap saat mencengkeram Isna, tampak bekas luka bakar parah yang mengerut di kulit jemarinya. "Nona, tolong dengarkan saya," bisik wanita itu dengan suara parau, hampir seperti bisikan dari alam gaib. Matanya bergerak liar menatap ke sekeliling lorong, memastikan tidak ada orang lain yang mengawasi mereka. "Kamu harus pergi dari sini sekarang juga. Lari, selamatkan dirimu dan ayahmu." Jantung Isna berdegup kencang. Ia merasa terancam sekaligus bingung dengan tingkah aneh wanita di hadapannya. "Apa maksud Anda?" "Jangan sembarangan bicara. Ini hari pernikahan saya. Pernikahan ini adalah jebakan," tekan wanita itu dengan bisikan yang kian intens dan mendesak. Jemarinya kian membakar kulit tangan Isna. "Pria yang kamu nikahi, Adrian dan ibunya Rosita, mereka bukan manusia. Mereka iblis berwujud manusia. Jangan terkecoh oleh wajah tampan dan tutur bahasanya yang manis. Mereka adalah penjahat berbahaya." Napas Isna tertahan. Rasa hangat kegembiraan yang memenuhi dadanya sepanjang hari seketika menguap, berganti menjadi hawa dingin yang menusuk tengkuknya. Wajah wanita itu begitu serius. Tatapannya menyiratkan trauma mendalam yang amat nyata. Bukan raut wajah orang gila yang mengoceh tanpa arah. "Lepaskan saya. Anda pasti salah orang atau sudah gila," tolak Isna, mencoba membentengi dirinya dari rasa takut yang mulai merayap. Ia menghentakkan tangannya hingga cengkeraman wanita itu terlepas. "Saya tidak gila," bisik wanita itu lagi. Kali ini nada suaranya syarat akan rasa perih yang teramat sangat. "Mereka mendekatimu bukan karena cinta, Nona. Mereka menginginkan harta warisan keluargamu. Jika kamu tetap tinggal di sisi Adrian, kamu hanya sedang berjalan menuju liang kuburmu sendiri. Lari sebelum semuanya terlambat." Belum sempat Isna memproses peringatan mengerikan itu, langkah kaki beradu sepatu kulit yang nyaring terdengar mendatangi dari arah ujung lorong. Pelayan tua itu mendadak panik, langsung membalikkan badan dan menghilang dengan cepat di balik pintu darurat staf.
Isna berdiri mematung di tengah lorong yang dingin, jantungnya berpalpitasi hebat, ditinggalkan sendirian bersama bisikan racun yang mendadak merobek kebahagiaannya. Isna berdiri terpaku di tengah lorong yang sepi. Dada dan pernapasannya turun naik tidak teratur. Peringatan mengerikan dari pelayan berwajah luka itu terus bergema di kepalanya bagaikan dentang lonceng kematian. Pernikahan ini adalah jebakan. Mereka iblis berwujud manusia. Isna mencengkeram kain gaun pengantinnya yang mewah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah gurauan jahat dari seorang wanita yang terganggu jiwanya. Adrian adalah pria pilihannya, pria yang menyayanginya tulus selama 2 tahun ini. Tidak mungkin, itu sungguh tidak masuk akal. Berusaha menepis ketakutan absurd yang mulai merayap di pikirannya, Isna melangkah menuju ruang ganti, VIP, ruangan khusus yang disediakan hotel untuk dirinya dan keluarga inti beristirahat atau mengganti pakaian. Isna membutuhkan cermin, air dingin untuk membasuh wajahnya, dan kepastian bahwa dunia bahagianya belum hancur berantakan. Namun, langkah kaki Isna terhenti beberapa senti sebelum mencapai gagang pintu kayu berlapis ukiran emas itu. Pintu rapat tersebut ternyata tidak tertutup sepenuhnya. Ada celah kecil selebar telapak jari yang menyisakan celah udara. Dari dalam ruangan, terdengar sayup-sayup suara percakapan. Isna mengurungkan niatnya untuk mengetuk saat ia mengenali pemilik suara tersebut. Itu suara Adrian. Namun, nada bicara yang terdengar sama sekali bukan nada suara penuh kehangatan yang biasa ia dengar. Suara itu terdengar amat dingin, datar, dan tajam tanpa empati sedikit pun. Semuanya berjalan sesuai rencana ibu. Sisa aset properti dan rekening deposito atas nama keluarga besar Surya akan berpindah tangan secara legal dalam kurun waktu 1 bulan. Ucap Adrian dari balik pintu. Ada tawa kecil yang lolos dari tenggorokannya, sebuah tawa yang terkesan sangat sinis. Gadis dungu itu benar-benar mengira aku mencintainya setengah mati. Dia sama sekali tidak curiga. Darah Isna seketika berdesir dingin. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Ia menarik napas secara tertahan, merapatkan tubuhnya ke dinding di dekat celah pintu, tak berani bernapas terlalu keras. Suara Bu Rosita menimpali, terdengar begitu renyah, namun syarat akan keserakahan yang memuakkan. Bagus Adrian, tapi kamu jangan terlalu santai. Ayahnya, si purnawirawan jenderal itu, punya insting yang sangat tajam. Ibu tidak menyukai cara dia menatap kita di pelaminan tadi. Kita harus bergerak cepat sebelum tua bangkai itu mencium bau permainan kita. Tenang saja, Bu, sahut Adrian santai. Suara denting es batu yang beradu dengan gelas terdengar dari dalam. Pak Surya tidak akan bisa melakukan apapun setelah dokumen penyerahan hak kuasa atas perusahaan Isna ditandatangani malam ini. Lagi pula, Isna terlalu mudah dikendalikan. Dia sangat memujaku. Baguslah, jawab Bu Rosita dingin. Ada jeda sejenak sebelum wanita tua itu melanjutkan kalimatnya dengan intonasi yang membuat bulu kuduk Isna berdiri tegak. Setelah semua sertifikat dan surat berharga itu resmi masuk ke dalam rekening penampungan kita di luar negeri, pastikan nasib Isna sama mematikannya dengan Naila. Naila, nama itu terlempar ke udara bagaikan belati yang menancap tepat di dada Isna. Tentu saja, Ibu, jawab Adrian tanpa ragu sedikit pun, seolah-olah ia sedang membicarakan hal biasa. Skenario kecelakaan mobil di jalan bebas hambatan sudah disiapkan oleh orang-orang kita. Kali ini aku pastikan tidak ada kesalahan. Dia akan lenyap tanpa meninggalkan jejak, sama seperti tidak pernah ada dalam hidupku. Di luar pintu, Isna menutup mulutnya erat-erat menggunakan kedua tangan demi menahan jeritan histeris yang nyaris meledak dari tenggorokannya. Air mata dingin menetes deras menembus riasan tebal di pipinya. Seluruh sendi di tubuhnya serasa meluruh. Kebahagiaan yang ia rasakan beberapa menit lalu pecah berkeping-keping, hancur tak berbekas. Pria yang baru beberapa jam lalu mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan ayahnya, pria yang mengecup dahinya dengan penuh kelembutan, ternyata adalah sosok predator berdarah dingin yang tengah merencanakan pembunuhannya. Kebesaran cinta, kemewahan gaun putih ini, dan senyuman manis mertuanya, semua hanyalah panggung sandiwara berdarah demi harta warisan keluarganya. Isna kini sadar, ia tidak sedang melangkah menuju masa depan yang indah,
melainkan sedang berdiri di ambang pintu neraka. Isna melangkah mundur perlahan, bertumpu pada dinding lorong yang dingin. Kakinya gemetar hebat, nyaris tak sanggup menopang berat tubuhnya sendiri. Air mata terus menetes tanpa henti, merusak riasan pengantin yang tadinya dipuji anggun oleh ratusan tamu. Isna menutup mulutnya rapat-rapat, memblokir tangis histeris agar tidak membocorkan keberadaannya di luar ruang ganti VIP tersebut. Tangan, senyuman, kecupan hangat, serta tatapan penuh kelembutan yang diberikan Adrian beberapa jam lalu. Semuanya berubah menjadi bayangan mengerikan yang memenjarakan dadanya. Pria itu bukan pelindungnya. Pria itu adalah algojo yang siap mencabut nyawanya demi sertifikat dan lembaran uang. Dalam kondisi syok berat dan napas yang sesak, Isna berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Gaun pengantin sutranya yang menjuntai berat terasa bagaikan rantai besi yang menyeretnya ke dasar jurang. Ia tidak memikirkan arah, hanya ingin menjauh setenang mungkin dari pintu neraka itu. Langkah kakinya membawa Isna kembali ke lorong staf yang remang dan sepi. Tiba-tiba, sebuah tangan dengan cengkeraman, berbekas luka kembali menarik lengannya masuk ke dalam sebuah ruang penyimpanan linan yang gelap dan sempit. Isna terlonjak kaget dan hampir berteriak, namun telapak tangan pelayan tua itu segera membungkam mulutnya dengan lembut. "Tenang, ini saya, Nona. Jangan bersuara," bisik pelayan itu penuh kehati-hatian. Di balik keremangan ruangan yang berbau cairan pembersih dan kain spray bersih, pelayan tua itu perlahan melepaskan masker hitam yang menutupi wajah bagian bawahnya. Isna terperanjat. Di balik masker tersebut, tampak bekas luka bakar parah dan guratan jahitan kasar yang merusak separuh pipi hingga leher wanita itu. Wajah yang dulunya pasti sangat cantik, kini tersisa sebagai saksi bisu sebuah tragedi mengerikan. "Kamu sudah mendengar semuanya, bukan?" tanya wanita itu dengan suara bergetar parau. Isna mengangguk lemah, terisak pelan. Siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda tahu rencana mereka?" Wanita itu menghela napas panjang. Tatapan matanya dipenuhi dengan kepedihan mendalam dan dendam yang telah membatu selama bertahun-tahun. "Nama saya Naila. 3 tahun yang lalu, saya berdiri di posisi yang sama seperti dirimu malam ini. Saya adalah istri Adrian." Kata-kata itu menghantam Isna bagaikan petir di siang bolong. Naila, nama yang baru saja diucapkan Bu Rosita di dalam ruang ganti. "Mereka menikahi saya hanya untuk merebut perusahaan milik almarhum ayah saya," lanjut Naila. Suaranya menajam saat mengingat memori kelam tersebut. "Setelah semua aset berpindah tangan, Adrian membius saya, memasukkan tubuh saya ke dalam mobil, lalu memotong remnya sebelum membuang kendaraan itu ke dasar jurang di jalur pegunungan. Mobil itu terbakar hebat. Adrian dan Rosita mengira saya sudah hangus jadi abu." Naila memegang jemari Isna yang dingin dan gemetar. "Tapi Tuhan masih memberi saya kesempatan hidup. Seorang pencari kayu menyelamatkan saya dari kobaran api. Saya kehilangan wajah saya, keluarga saya, dan seluruh hidup saya. Selama 3 tahun ini, saya bertahan hidup hanya untuk satu tujuan, menunggu momen yang tepat untuk meruntuhkan kekaisaran iblis mereka." Naila kemudian merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna perak. Ia menggenggamkan benda itu rapat-rapat ke telapak tangan Isna. Di dalam sini ada rekaman transaksi ilegal, dokumen palsu, pencucian uang, dan bukti sabotase mobil saya yang berhasil saya kumpulkan selama merayap di bayang-bayang mereka, ujar Naila dengan tatapan mata tegas penuh tekad. "Tetapi, saya hanya seorang pelayan tanpa daya di mata hukum. Kamu, Isna, kamu adalah putri seorang jenderal. Kamu memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka." Isna menatap flash disk di tangannya, merasakan dinginnya logam yang kini menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan hidupnya dan ayahnya dari kehancuran. Dinginnya, logam flash disk di genggaman Isna seolah menyalurkan aliran ketegangan baru ke dalam pembuluh darahnya. Ketakutan lumpuh yang tadinya menguasai jiwanya, kini perlahan membeku, berganti menjadi keputusasaan yang berubah bentuk menjadi keberanian. Naila benar. Ia bukan lagi sekadar korban yang pasrah menunggu giliran untuk dieksekusi. Ia adalah anak tunggal Surya Wibowo.
seorang purnawirawan jenderal polisi yang tak pernah tunduk pada kejahatan. "Kamu harus keluar lewat pintu belakang staf, Nona," bisik Naila mendesak, seraya melirik gelisah ke arah pintu ruang penyimpanan linan. Ada mobil kurir yang biasa membawa perlengkapan laundry. "Saya bisa menyelundupkanmu keluar dari hotel ini." Isna menggeleng perlahan, matanya menatap lurus ke kegelapan ruangan. "Tidak, Naila. Jika aku melarikan diri sekarang, Adrian dan ibunya akan langsung menyadari bahwa rencana mereka terbongkar. Ayahku, Papa masih ada di ballroom utama." Pria-pria kekar bersetelan jas hitam yang disewa Bu Rosita sudah menyebar di sekitar area resepsi. Mereka bisa membahayakan Papa jika situasi menjadi tak terkendali. Isna menggenggam erat jemari Naila yang penuh bekas luka. "Aku tidak akan lari. Kita akan mengakhiri ini malam ini di panggung yang mereka buat sendiri." Dengan tekad yang baru membara, Isna merapikan tatanan rambutnya yang sempat agak berantakan, menghapus jejak air mata di pipinya dengan ujung lengan gaun, lalu memoles ulang lipstik merah di bibirnya. Dari luar, ia harus tetap menjadi pengantin yang lugu, bahagia, dan tak tahu apa-apa. Melangkah keluar dari lorong staf, Isna berjalan dengan dada tegak menuju area foyer utama. Mata tajamnya menyapu sekeliling, mencari sosok sang ayah. Di sudut ruangan, dekat deretan karangan bunga ucapan selamat dari para pejabat, Pak Surya berdiri menggenggam cangkir kopi hitam. Wajahnya yang tegas tampak tenang, namun matanya yang tajam tak pernah berhenti mengamati pergerakan orang-orang di sekitarnya. Isna melangkah mendekat dengan senyum manis yang dipaksakan sehalus mungkin. Adrian dan Bu Rosita sedang berada di panggung utama, tertawa bersama beberapa rekan bisnis, memberi Isna kesempatan emas beberapa menit. "Papa," panggil Isna lembut saat ia berhasil berdiri di samping ayahnya. Pak Surya menoleh. Seketika, mata sang jenderal veteran menangkap perbedaan mikro pada ekspresi putrinya. Ada ketegangan halus di sudut mata Isna dan getaran yang tertahan di balik senyumannya. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat lelah," tanya Pak Surya. Nada suaranya tetap rendah namun syarat akan kewaspadaan. Tanpa mengubah senyumannya sedikit pun, memastikan preman bayaran Bu Rosita yang mengawasi dari jauh tidak mencurigai apapun. Isna mengulurkan tangannya seolah-olah hendak membetulkan posisi bros pada jas ayahnya. Dalam gerakan yang sangat natural itu, Isna menyelipkan flash disk perak milik Naila ke dalam saku dalam jas Pak Surya. Bibir Isna mendekat ke telinga ayahnya, berbisik dengan ritme lambat dan teratur, menggunakan kode istilah militer dan kepolisian yang dulu sering digunakan ayahnya saat bercerita tentang operasi lapangan. "Elang 1, bisik Isna lirih. Sarang serigala sudah terbuka. Musuh dalam selimut membawa racun dan jerat. Target ingin mengambil seluruh dokumen aset malam ini sebelum mengeksekusi skenario kecelakaan." Rahang Pak Surya mengeras secara tak terlihat. Jemari tangannya yang menggenggam cangkir kopi menyempit, namun gestur tubuhnya tetap stabil, bagaikan batu karang. Sebagai mantan perwira tinggi intelijen dan reserse, Pak Surya langsung memahami sandi tersebut. Putrinya sedang dalam bahaya maut, dan orang-orang yang disangkanya menantu serta mertua idaman adalah dalang di balik semua ini. "Ular di pelaminan," lanjut Isna berbisik. Matanya menatap lurus ke arah panggung. "Naila, istri pertama Adrian yang selamat dari jurang 3 tahun lalu, ada di sini bersama kita. Bukti kejahatan mereka ada di dalam sakumu, Papa." Pak Surya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Pengalaman puluhan tahun menembus berbagai operasi berbahaya membuatnya bertindak cepat secara dingin. Ia menepuk pelan bahu Isna, memberikan isyarat dengan jempolnya. Sebuah kode yang sejak Isna kecil berarti operasi diterima, tetap di posisi. Gagak telah mengepung area luar. Bisik Pak Surya sangat pelan, menyalurkan kode balasan. Tim khusus milik rekan Papa sudah bersiap di luar gedung sejak sejam lalu. Papa hanya menunggu sinyal darimu untuk melancarkan penyergapan. Kembali ke panggung, pegang kendali permainan, dan jangan biarkan mereka curiga. Isna menatap ayahnya, menemukan ketenangan dan kekuatan dahsyat di balik mata tua yang berani itu. Rasa takut yang sempat mencekiknya kini sirna sepenuhnya. Ia tidak lagi menjadi mangsa yang pasrah. Dengan bimbingan sang ayah dan dukungan Naila,
Isna siap kembali ke pelaminan dan membalikan perangkap berdarah ini tepat ke leher para pemasangnya. Langkah kaki Isna terasa jauh lebih mantap saat ia menyusuri karpet merah menuju panggung pelaminan. Gaun pengantin putih yang membalut tubuhnya kini tak lagi terasa seperti beban, melainkan baju zirah. Setiap pasang mata tamu undangan yang memandangnya melihat seorang pengantin wanita yang cantik dan berseri-seri. Tetapi, di balik binar matanya, Isna sedang memadamkan rasa takut dan mengasah ketajamannya. Dari atas panggung, Adrian menyambut kedatangannya dengan senyuman yang begitu menawan. Pria itu mengulurkan tangan, menyambut jemari Isna dengan kelembutan yang dulu amat disanjung oleh Isna. Namun, detik ini, saat kulit mereka bersentuhan, Isna merasakan sensasi dingin yang merayapi tengkuknya. Sentuhan pria itu kini terasa bagaikan cengkeraman reptil berdarah dingin. "Kamu dari mana saja, sayang? Mas sempat khawatir," bisik Adrian lembut saat Isna berdiri tepat di sampingnya. Tatapan matanya berpura-pura menunjukkan perhatian mendalam, sementara tangannya melingkar posesif di pinggang Isna. Isna membalas tatapan itu, menyunggingkan senyuman paling manis yang sanggup ia lukiskan di wajahnya. "Maaf membuat Mas khawatir. Tadi gaunku sedikit tersangkut di lorong, tapi sekarang sudah rapi kembali." "Baguslah," bisik Adrian seraya membelai lembut jemari Isna. "Sebab setelah ini, acara utama kita akan dimulai. Ibu sudah menyiapkan momen spesial untuk kita." Tak jauh dari mereka, Bu Rosita berdiri anggun. Wanita paruh baya itu mengenakan kebaya bludru merah marun yang menyala, berjalan melangkah mendekati pasangan pengantin baru itu. Di wajahnya yang terpoles riasan mahal, terpatri senyuman hangat seorang ibu mertua yang penuh kasih sayang. Namun bagi Isna, yang kini telah mengetahui kebenarannya, tatapan mata Bu Rosita di balik senyuman itu tak ubahnya tatapan seekor pemangsa yang sedang mengawasi buruannya yang sudah terjebak di dalam jaring. "Isna, anakku yang cantik," panggil Bu Rosita dengan suara lembut yang mendayu. Ia mengelus lengan Isna penuh kehangatan yang palsu. Semua tamu VIP sudah berkumpul di area tengah ballroom. Ini saatnya untuk sesi dansa pertama kalian sebagai suami istri dilanjutkan dengan pengesahan dokumen keluarga. "Tentu, Ibu," jawab Isna tenang, tanpa ada sedikit pun keraguan dalam nada suaranya. "Aku sangat siap." Musik instrumental dengan tempo lambat kembali mengalun, memecah keriuhan riuk pikuk ballroom. Pembawa acara mengumumkan sesi dansa romantis pasangan pengantin, memancing tepuk tangan riuh dari seluruh tamu undangan yang memadati lingkaran panggung utama. Adrian mengulurkan tangannya, membungkuk kecil secara elegan, lalu menuntun Isna ke tengah panggung. Saat tubuh mereka berdekatan dalam irama dansa, Adrian merapatkan pelukannya. Tatapan matanya terkunci pada Isna. Bagi orang luar, mereka tampak seperti sejoli yang sedang dimabuk asmara di puncaknya. Namun di atas panggung itu, setiap detik terasa seperti dansa di atas belati yang tajam. Isna harus membiarkan pria yang berencana membunuhnya mendekap tubuhnya. Merasakan hembusan napas hangat Adrian di lehernya, sembari menjaga agar detak jantungnya tetap tenang dan tidak membocorkan kepanikan. "Kamu terlihat sangat indah malam ini, Isna," bisik Adrian di telinga Isna, suaranya halus bagaikan sutra yang menyembunyikan racun. "Setiap kali melihatmu, Mas merasa menjadi pria paling beruntung di dunia." Isna menahan rasa mual yang mendadak bergejolak di dada. Bisikan romantis itu kini terdengar begitu menjijikan dan penuh tipu daya. "Terima kasih, Mas. Aku juga merasa sangat beruntung, karena akhirnya bisa mengenal siapa dirimu yang sebenarnya." Adrian sempat mengerutkan alisnya tipis, sedikit terkejut dengan nada bicara Isna yang terdengar dingin di balik senyumannya. "Maksudmu, sayang?" "Maksudku, betapa beruntungnya aku memiliki suami yang begitu perhatian dan penuh kejutan," jawab Isna cepat, menyelamatkan situasi sebelum kecurigaan Adrian bertambah jauh. Ia menyandarkan kepalanya di dada Adrian, mendengar detak jantung pria itu yang teratur. Detak jantung seorang penjahat berdarah dingin yang sama sekali tidak memiliki penyesalan. Di tepi panggung, Isna sempat melirik ke arah Bu Rosita. Wanita tua itu tidak lagi memperhatikan dansa mereka. Mata Bu Rosita sibuk memberikan kode isyarat mata kepada dua pria berbadan tegap, bersetelan jas hitam yang berdiri di dekat pintu VIP. Pria-pria itu
mengangguk pelan, lalu perlahan bergerak mengunci posisi di sekitar pintu keluar, memastikan tidak ada rute melarikan diri bagi Isna. Isna mengencangkan cengkeramannya di bahu Adrian. Permainan psikologis ini sungguh menyiksa jiwanya, namun ia menolak untuk goyah. Di tengah riuh tepuk tangan tamu yang terpesona oleh tarian romantis mereka, Isna tahu bahwa detik-detak waktu menuju eksekusi balik sedang berjalan. Topeng-topeng indah di ruangan ini sebentar lagi akan hancur berantakan. Alunan musik dansa perlahan mereda, disusul suara tepuk tangan meriah yang bergemuruh dari ratusan tamu undangan. Pembawa acara kembali mengambil alih panggung, mengumumkan sesi puncak yang paling dinantikan. Toast atau minum, bersama sebagai simbol penyatuan dua keluarga besar dan awal keberkahan pernikahan. Di sudut samping panggung, Bu Rosita melangkah menghampiri meja dorong perak yang berisi botol sampahnya eksklusif dan deretan gelas kristal. Tatapan matanya sepintas tampak biasa, namun Isna yang mengawasinya dari jarak beberapa meter, melihat dengan sangat jelas setiap detail pergerakan mertuanya. Di bawah naungan taplak meja berhias lipatan rendah yang tebal, jari jemari Bu Rosita bergerak sangat cepat. Dari balik lipatan gaun kebaya mewahnya, wanita tua itu mengeluarkan sebuah botol pipet kecil transparan. Dengan keterampilan yang teruji dan sangat terlatih, ia meneteskan cairan bening tanpa warna dan tanpa bau ke dalam salah satu gelas kristal bertangkai tinggi. Cairan itu larut seketika dalam gelembung busa minuman emas. Bu Rosita tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan yang dingin. Ia mengambil gelas yang telah diracuni itu di tangan kanannya, dan gelas yang bersih di tangan kirinya, lalu melangkah anggun mendekati Isna dan Adrian di tengah panggung. Jantung Isna berdetak kencang, menghantam dadanya, bagaikan tabuhan genderang perang. Ini adalah momen penentuan. Racun berdosis lambat yang dipersiapkan untuk melumpuhkan organ tubuhnya perlahan, kini berada hanya beberapa jengkal dari jangkauannya. Untuk kebahagiaan anak-anakku tercinta, Adrian dan Isna, ucap Bu Rosita dengan nada suara yang begitu hangat, menyentuh hati para tamu yang mendengarnya. Semoga cinta kalian abadi hingga akhir hayat. Bu Rosita mengulurkan gelas berisi racun di tangan kanannya secara khusus ke arah Isna. Ini untukmu, Isna sayang. Minumlah sebagai simbol pengabdian dan kesetiaanmu pada suamimu. Isna menatap gelas kristal di hadapannya. Kilatan cahaya lampu gantung terpantul cantik pada permukaannya, menyembunyikan maut yang mengintai di dalam cairan tersebut. Isna mengulurkan tangan. Namun saat jemarinya hampir menyentuh tangkai gelas, sebuah kegaduhan terencana mendadak pecah di sisi kiri panggung. Perang! Suara nampan perak yang jatuh dan tumpukan gelas kristal yang hancur berkeping-keping menggelegar hebat di area dapur staf. Kegaduhan itu diciptakan secara presisi oleh Naila yang berpura-pura tersandung saat membawa perlengkapan tambahan. Suara benturan keras itu mengejutkan seluruh isi ballroom. Refleks Bu Rosita dan Adrian menoleh tajam ke arah sumber suara. Perhatian mereka teralih sepenuhnya selama 2 detik yang sangat krusial. Dalam rentang 2 detik yang berharga itu, Isna bergerak bagaikan kilat. Dengan gerakan tangan yang sangat halus, terlatih, dan tanpa suara, Isna tidak hanya mengambil gelas di tangan kanan Bu Rosita, melainkan menyilangkan tangannya dan menukar posisi kedua gelas tersebut saat menyerahkannya. Isna memberikan gelas berisi racun itu langsung ke tangan Adrian yang baru saja memalingkan wajahnya kembali, sementara Isna memegang gelas yang bersih. Ada apa di sana? Gumam Bu Rosita gusar, lalu kembali menatap pasangan pengantin dengan senyum yang dipaksakan. Ia melihat Isna dan Adrian sudah sama-sama memegang gelas masing-masing. Di mata Bu Rosita, Isna telah memegang gelas beracun tersebut. Hanya pelayan yang ceroboh. Ibu, jangan biarkan hal kecil merusak momen indah ini, ujar Isna sangat tenang, menyunggingkan senyuman paling memikat yang pernah ia miliki. Isna mengangkat gelasnya tinggi-tinggi ke udara, menatap lurus ke dalam manik mata Adrian. Untuk masa depan kita, Mas. Semoga setiap apa yang telah kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai mulai malam ini. Adrian tersenyum lebar, merasa di atas angin, dan memuji keanggunan istrinya yang dinilainya begitu penurut. Untuk masa depan kita, sayang, sampai maut memisahkan. Tanpa sedikit pun rasa curiga, Adrian mengangkat gelas kristal di tangannya, mendekatkannya ke bibir, lalu menenggak seluruh cairan bening beracun itu, hingga tak tersisa satu tetes pun. Bu Rosita memperhatikan kejadian itu dengan binar mata puas, membayangkan Isna yang telah menelan racun mematikan tersebut. Di balik senyumannya yang anggun,
Isna hanya menyentuhkan bibirnya pada tepi gelas bersih milik dirinya tanpa meminumnya. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat racun paling berbahaya itu mengalir masuk ke dalam tenggorokan pria yang berniat membunuhnya. Perangkap telah terkunci, dan iblis di hadapannya baru saja menandatangani vonis matinya sendiri. Suasana megah ballroom perlahan memudar, seiring selesainya rangkaian acara utama resepsi. Para tamu undangan mulai bergerak menuju pintu keluar, meninggalkan pasangan pengantin yang kini dibimbing oleh Bu Rosita menuju ruang VIP khusus keluarga di sudut paling terisolasi dari gedung hotel. Ruangan yang sangat luas, mewah, namun terasing dari keramaian luar itu dihiasi sofa-sofa kulit tebal, cermin besar berukir emas, dan pencahayaan lampu dinding yang dipasang agak temaram. Masuklah Isna, kita perlu menyelesaikan beberapa berkas penting keluarga sebelum kalian berangkat pergi berbulan madu, ujar Bu Rosita dengan suara lembut yang dibuat-buat, penuh nada manis yang mengayomi. Namun, sejurus setelah Isna melangkahkan kaki masuk menembus ambang pintu ruangan tersebut, Bu Rosita memberi isyarat mata yang amat dingin kepada para pengawalnya yang mengekor di belakang. KLIK, suara kait kunci pintu yang diputar rapat dari luar, terdengar amat keras dan bergema di telinga Isna. Dua pria berbadan tegap dan berotot besar dengan setelanjas hitam langsung berdiri tegap menutupi seluruh akses pintu keluar. Menyilangkan lengan mereka rapat-rapat dengan tatapan mata tanpa ekspresi. Udara di dalam ruangan seketika berubah menjadi kaku, dingin, dan syarat akan ancaman maut yang tak lagi ditutupi oleh kerapian pakaian mahalnya. Bu Rosita berjalan santai menuju meja kayu jati ukir di tengah ruangan. Tanpa basa-basi atau kepura-puraan lagi, ia melempar sebuah map kulit tebal berwarna hitam ke atas meja hingga menimbulkan bunyi hempasan yang nyaring. Di dalamnya, terdapat tumpukan kertas berkop resmi hukum mengenai pengalihan seluruh hak kuasa aset, sertifikat tanah, kepemilikan saham perusahaan, serta rekening deposito atas nama keluarga besar Isna kepada Adrian. Tanda tangani ini sekarang Isna, perintah Bu Rosita tegas. Senyum ramah seorang ibu mertua yang selama ini ia tampilkan di hadapan publik telah sirna sepenuhnya, berganti menjadi raut muka penuh keserakahan, kebencian, dan kekejaman yang murni. Jangan membuat situasi ini menjadi sulit dan menyakitkan untuk dirimu sendiri. Isna berdiri tenang di tengah ruangan, berdiri tegak tanpa menunjukkan gestur ketakutan. Ia menatap lembaran kertas berkop hukum itu, lalu beralih menatap Bu Rosita dan Adrian yang berdiri di samping meja. Surat pengalihan aset? Tanya Isna. Nada suaranya terdengar datar tanpa getaran. Hari ini baru beberapa jam kita melangsungkan akad pernikahan, Ibu. Mengapa harus terburu-buru menyuruhku menandatangani penyerahan seluruh harta warisan almarhum ibuku dan aset ayahku malam ini juga? Adrian melangkah mendekati Isna. Raut wajahnya tak lagi memperlihatkan kelembutan seorang suami yang penuh kasih sayang. Matanya menyipit penuh intimidasi. Lakukan saja apa yang dikatakan Ibu Isna. Jangan banyak bertanya dan jangan berpura-pura dungu. Kamu hanya perlu membubuhkan tanda tanganmu di atas meterai itu sekarang. Dan semuanya akan selesai dengan cepat tanpa perlu ada darah yang tumpah. Namun, saat Adrian hendak mengacungkan jarinya untuk menunjuk lembar kolom tanda tangan di atas meja, gerakan tubuhnya mendadak terhenti di udara. Wajah pria itu berubah pucat pasti secara drastis. Warna kulitnya memudar bagaikan mayat. Butiran keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan dan membasahi dahi serta pelipisnya. Adrian mendadak mencengkeram dadanya sendiri dengan amat kuat. Matanya membelalak lebar saat rasa terbakar yang dahsyat mendadak menghantam organ dalamnya dari dalam. Adrian merintih kesakitan. Suaranya terdengar parau, pecah, dan tercekik di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat saat ia berjuang untuk tetap berdiri tegak. Namun kedua kakinya terasa sangat lemas bagaikan ditusuk ribuan jarum membara. Adrian, kamu kenapa, Nak? Bu Rosita mendadak panik melihat perubahan fisik anak kesayangannya. Ia langsung menghampiri putranya dan memegang bahu Adrian yang kaku. Ada apa denganmu? Mengapa kamu gemetaran seperti ini? Dadaku sakit sekali, Bu. Panas, seperti dibakar api. Serak Adrian dengan napas yang berubah menjadi terengah-engah dan sangat berat. Isian perut dan lambungnya serasa bergejolak hebat.
membuat tubuh tegapnya perlahan membongkok, menahan derita yang tak tertahankan. Bu Rosita mengepal tangannya erat-erat, menggeretakkan gigi. Dalam kebutaan ambisi dan keserakahannya, ia meyakini bahwa putranya hanya mengalami serangan kepanikan hebat akibat ketegangan acara pernikahan sepanjang hari. Kejamnya niat jahat telah menutup matanya dari kenyataan yang sedang berlangsung. Wanita tua itu mengalihkan pandangannya kembali kepada Isna dengan tatapan murka yang meluap-luap. Dari balik lipatan kebaya mewahnya, Bu Rosita menarik keluar sebuah pisau lipat taktis berbilah tajam dan mengarahkannya tepat ke wajah Isna. Jangan buang-buang waktu. Tanda tangani dokumen itu sekarang juga, Isna. Jika kamu berani menolak atau berteriak meminta tolong, aku pastikan kamu tidak akan pernah keluar dari ruangan ini dalam keadaan bernyawa. Para preman bayaran di depan pintu mulai melangkah maju, mempersempit jarak dan mengepung Isna dari berbagai penjuru. Ruang VIP yang tadinya tampak indah dan mewah itu kini sepenuhnya bertransformasi menjadi jebakan maut yang mengurung Isna. Namun, di bawah ancaman senjata tajam dan tatapan mata para pembunuh berdarah dingin tersebut, Isna tidak bergeming sedikitpun. Ancaman bilah pisau mengkilap di tangan Bu Rosita hanya berjarak beberapa senti dari wajah Isna. Namun tidak ada sedikitpun getaran takut yang terpancar dari mata sang pengantin wanita. Isna justru melangkah maju satu tapak, menatap lurus ke dalam manik mata wanita tua yang dipenuhi hawa membunuh itu. Di sekeliling mereka, para preman bayaran bersetelan hitam semakin merapat, mempersempit ruang gerak bagaikan kawanan serigala yang siap mencabik mangsa tanpa ampun. Tanda tangani, teriak Bu Rosita histeris. Suaranya melengking memenuhi setiap sudut ruangan VIP yang terisolasi kedap suara. Tanda tangani berkas ini sekarang juga atau aku gores lehermu dan kubiarkan kamu mati membusuk di sini. Ibu, tolong, sakit. Rintihan parau dan pecah dari Adrian mendadak memotong teriakan histeris ibunya. Pria bertuxedo hitam yang tadinya tampil gagah, berwibawa, dan membanggakan itu kini meluruh dan berlutut di atas karpet tebal. Kedua tangannya mencengkeram erat area perut dan dadanya sendiri. Wajahnya yang semula tampan, kini dipenuhi guratan urat-urat kebiruan yang menyembul drastis. Tubuhnya berguncang hebat akibat kejang-kejang dahsyat yang mulai menyerang sistem saraf pusatnya. Napasnya terdengar bagaikan gesekan besi berkarat, sepotong-sepotong, memburu, dan tercekik di tenggorokan. Adrian! Bu Rosita terperanjat kaget. Ia menurunkan pisaunya sejenak dan berlutut panik memeluk tubuh putranya yang kaku. Nak, kamu kenapa? Ada apa denganmu, sayang? Seketika, dari mulut Adrian keluar semburan cairan kental berwarna merah kehitaman, menodai karpet perak hotel dan kemeja putih mewahnya. Mata Adrian membelalak lebar, memancarkan penderitaan fisik yang amat luar biasa dan ketakutan mendalam. Racun berdosis tinggi yang dirancang khusus oleh Bu Rosita untuk melumpuhkan organ Isna secara perlahan kini sedang menggerogoti lambung, mengikis dinding usus, dan merusak pembuluh darah Adrian sendiri dari dalam. Panik luar biasa menghantam dada Bu Rosita. Gemuruh ketakutan merayapi seluruh persendiannya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Racun itu seharusnya sudah bereaksi seharusnya masuk ke dalam tubuhku dan membunuhku perlahan, bukan? Potong Isna dengan nada suara yang amat dingin, stabil, dan syarat akan penegakan keadilan yang mutlak. Bu Rosita mendongak secara mendadak, menatap Isna dengan mata membelalak lebar, dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan yang membakar. Kamu, apa yang telah kamu lakukan pada anakku? Isna menyunggingkan senyuman tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan murni yang menembus seluruh topeng kebohongan mereka selama ini. Saat keriuhan pecah di panggung resepsi tadi, aku tidak sekadar memegang gelas. Aku menyilangkan tanganku, menukar gelas beracun racikanmu, dan menyerahkannya langsung ke tangan anak kesayanganmu. Adrian meminum setiap tetes ramuan kematian yang kamu siapkan, khusus untuk membinasakan hidupku. Kau, iblis! Jerit Bu Rosita histeris, suaranya pecah dipenuhi rasa frustrasi, kemurkaan, dan keputusasaan yang mendalam. Wajah anggunnya
kini berubah mengerikan oleh dendam yang meluap. Melihat anak tunggalnya memuntahkan darah segar dan sekarat di pangkuannya sendiri, membuat akal sehat wanita tua itu hancur berkeping-keping. "Bukan aku iblisnya, Bu Rosita," sahut Isna dengan tatapan mata yang tajam bagaikan pedang hukum. "Kamu dan Adrianlah yang menanam benih kematian ini sejak awal. Aku hanya memastikan buah beracun dari kejahatan kalian dimakan sampai habis oleh pemilik aslinya." Adrian memegang kaki ibunya dengan jemari yang gemetar hebat. Matanya memancarkan ketakutan akan maut yang kian merapat. Pria itu tidak lagi sanggup mengeluarkan kata-kata. Racun tersebut telah merusak pita suaranya dan melumpuhkan fungsi organ utamanya secara bertahap. Bu Rosita yang diliputi kemurkaan murni melepaskan pelukannya pada tubuh Adrian yang terkulai. Ia bangkit berdiri dengan mata merah bernyalak bagaikan monster murka, menunjuk Isna dengan pisau lipat di tangannya yang bergetar hebat. "Bantai dia, bunuh wanita jalang ini sekarang juga," jerit Bu Rosita kepada para pengawalnya. "Jangan biarkan dia bernapas, habisi dia sebelum dia melangkah keluar dari ruangan ini." Para preman bayaran yang semula terpaku, ragu melihat majikannya sekarat kini tersentak. Dua pria berbadan tegap di depan pintu langsung merogoh balik jas mereka, menarik belati taktis dan tongkat besi, lalu melangkah maju dengan niat membantai yang nyata. Isna tidak mundur selangkah pun. Ia berdiri tegak dengan dada busung, menghitung detik-detik kehancuran kekaisaran kejahatan yang telah mengurungnya, siap menyambut balasan klimaks yang telah disiapkan ayahnya dari balik dinding. Dua preman bayaran bersetelan hitam melangkah maju dengan derap kaki berat yang menggema mengancam di dalam ruangan VIP. Bilah belati taktis yang perak mengkilap di tangan salah satu dari mereka diarahkan lurus ke dada Isna. Hawa membunuh yang sangat pekat menyelimuti seluruh sudut udara. Namun, tepat saat pria kekar itu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi untuk melancarkan serangan pembantaian pertama, detik-detik mencekam itu mendadak terpotong oleh suara ledakan hantaman yang dahsyat. Bam! Pintu kayu jati berlapis ukiran tebal hancur berantakan. Engel besi pintu terlempar lepas, memuntahkan serpihan kayu dan abu debu berterbangan ke udara. Sebelum para preman bayaran sempat menyadari apa yang terjadi, 4 personel tim taktis khusus kepolisian berseragam hitam lengkap, dengan rompi anti peluru, dan helm pelindung menyeruak masuk bagaikan badai. "Jangan bergerak! Polisi! Angkat tangan!" Teriakan lantang yang menggelegar dan mengguncang dinding ruangan terdengar kompak. Disusul moncong senjata laras panjang yang terkunci presisi pada setiap titik ancaman di dalam ruangan. Belum sempat dua preman bayaran itu mengangkat senjata mereka kembali untuk melawan, dua petugas tim khusus bergerak cepat bagaikan kilat. Dalam hitungan detik yang sangat presisi, gerakan kuncian membanting yang tangkas langsung merobohkan kedua preman tersebut ke atas lantai. Senjata tajam dan tongkat besi mereka terlempar jauh ke sudut ruangan, dan bunyi cetrek borgol besi langsung membelenggu pergelangan tangan mereka rapat-rapat. Dari balik kepulan debu dan pintu yang telah roboh, melangkah masuk seorang pria berbadan tegap dengan jas formal gelap. Pak Surya, purnawirawan jenderal polisi veteran itu. Melangkah masuk dengan langkah mantap yang syarat akan wibawa, ketegasan, dan kekuatan hukum yang tak tergoyahkan. Di belakangnya, beberapa perwira reserse berseragam dan tim medis darurat berpakaian siap siaga menyusul masuk. Mata tajam Pak Surya menyapu seluruh isi ruangan dalam sekejap mata. Saat pandangannya mendarat pada Isna yang berdiri selamat tanpa goresan luka sedikit pun, sekilas kelegaan luar biasa melintas di balik raut wajah keras sang jenderal. Namun detik berikutnya, tatapannya membeku, berubah menjadi sangat dingin dan tajam bagaikan es saat melirik sosok Bu Rosita dan Adrian yang terkulai bersimbah darah di atas karpet. "Papa," bisik Isna. Suaranya mengandung campuran kelegaan yang amat sangat dan rasa haru yang mendalam. Pak Surya melangkah menghampiri putri tunggalnya, merangkul bahu Isna dengan satu tangan tegapnya yang penuh perlindungan hangat. "Kamu sudah bertindak sangat berani dan luar biasa, Isna. Sekarang, biarkan Papa yang mengambil alih dan mengakhiri semua kejahatan ini." Bu Rosita, yang terduduk lemas di sebelah tubuh Adrian yang masih kejang-kejang, menatap kedatangan Pak Surya dengan mata membelalak lebar penuh ketakutan murni. Pisau lipat di tangannya telah terlepas dan jatuh ke lantai. Wajah cantiknya kini pucat pasih.
Bagaikan mayat saat menyadari bahwa seluruh kekuasaan, rencana rahasia, dan preman-preman sewaannya telah dilumpuhkan total hanya dalam hitungan detik. Kekau, bagaimana bisa? Gagap Bu Rosita, suaranya parau, bergetar, dan tercekik oleh kepanikan yang luar biasa. Pak Surya menatap wanita tua itu dari ketinggian dengan tatapan dingin tanpa rasa kasihan sedikit pun. Kamu mengira purnawirawan polisi seperti saya bisa dibodohi begitu saja oleh sandiwara murahmu, Rosita? Gedung ini sudah dikepung oleh tim reserse Polda sejak acara akad nikah berlangsung tadi siang. Setiap langkahmu, setiap percakapan rahasiamu di ruang ganti, dan seluruh jaringan kejahatanmu sudah dalam cengkeraman pengawasan kami. Petugas medis dengan membawa kantong darurat dan tandu penolong langsung menerobos masuk, berlutut di samping Adrian yang napasnya kian memburu dan tersengal-sengal. Busa bercampur darah kehitaman masih mengalir keluar dari sudut bibir pria yang kini sama sekali tak berdaya itu. Dokter, selamatkan anak saya. Tolong selamatkan Adrian. Jerit Bu Rosita histeris, mencengkeram lengan petugas medis dengan putus asa yang membakar. Dia tidak boleh mati, tolong dia. Di area ballroom utama Hotel Bintang 5 yang mewah itu, keriuhan percakapan riang para tamu undangan perlahan kembali merayap saat beredarnya desas-desus mengenai keterlambatan pasangan pengantin. Ratusan orang dari kalangan elit, pebisnis tersohor, hingga pejabat tinggi negara masih setia menantikan momen pemotongan kue pernikahan dan pengukuhan penutupan acara. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa meter di balik pintu VIP yang tertutup rapat, sebuah drama berdarah baru saja runtuh berkeping-keping di tangan penegak hukum. Mendadak, tanpa peringatan apapun, seluruh pencahayaan lampu kristal megah yang memancarkan pendar keemasan di siling ballroom dipadamkan total. Ruangan yang sangat luas itu seketika tenggelam dalam kegelapan yang mengejutkan. Suara alunan musik instrumen string quartet yang lembut terhenti mendadak, memicu riak bisik-bisik kebingungan dan keheranan dari para tamu undangan yang saling bertukar pandang di dalam kegelapan. Bzzzt. Layar proyektor raksasa berukuran 8 x 6 meter yang berdiri megah di belakang panggung pelaminan mendadak menyala benderang. Sinar putih tajam memancar kuat dari lensa proyektor, menyedot perhatian seluruh mata yang ada di ruangan tersebut. Sebelum ada seorang pun yang sempat bersuara atau bertanya, sistem audiovisual gedung yang telah diretas dan dikendalikan sepenuhnya oleh tim teknologi informasi kepolisian pimpinan Pak Surya mulai memutar tayangan visual dan audio secara langsung. Suara desis rekaman audio dengan kualitas jernih mendengung keras, bergema ke setiap sudut ruangan melalui pengeras suara utama. Pastikan nasib Isna sama mematikannya dengan Naila. Suara dingin, ketus, dan kejam milik Bu Rosita memecah keheningan ballroom, bagaikan dentuman petir di siang bolong. Para tamu undangan terperanjat kaget. Bisik-bisik ramah seketika terhenti total, digantikan oleh keheningan, mencekam yang amat pekat. Tenang saja, Bu, sahut suara Adrian yang sangat familiar dan dikenali oleh seluruh rekan bisnis serta kerabatnya. Setelah tanda tangan pengalihan seluruh aset warisan itu kita dapatkan malam ini, Isna akan mengalami kecelakaan tunggal di jalur pegunungan. Sama persis seperti skenario mobil Naila 3 tahun lalu. Tidak akan ada satu orang pun yang curiga. Rekaman percakapan jahat yang terjadi di ruang ganti VIP beberapa jam lalu itu terputar secara lugas tanpa rekayasa. Tak berhenti di situ, layar proyektor raksasa tersebut kemudian menampilkan rentetan dokumen digital transparan yang diambil langsung dari flash disk milik Naila. Berkas transfer bank ilegal, transaksi pencucian uang, dokumen polis asuransi jiwa palsu atas nama para korban sebelumnya, serta foto-foto hasil analisis forensik polisi terkait sabotase rem mobil Naila 3 tahun lalu. Gema-gumaman syok, kutukan, dan kepanikan meledak hebat di dalam ballroom. Para pebisnis tersohor menutup mulut mereka tak percaya. Pejabat pemerintah berbisik dengan raut wajah tegang, dan kerabat keluarga terperangah menyaksikan kebusukan mengerikan di balik topeng kesempurnaan keluarga Bu Rosita dan Adrian. Pria yang tadinya dianggap sebagai menantu idaman, yang sopan dan pengusaha berprestasi itu kini
bertelanjang bulat sebagai penjahat berdarah dingin. Di tengah kehebohan yang kian memuncak itu, pintu ganda utama ballroom terbuka perlahan. Sinar lampu sorot terarah lurus ke lorong tengah karpet merah. Pak Surya melangkah masuk dengan tenang namun anggun, mendampingi Isna yang berdiri tegap di sampingnya. Gaun pengantin putih yang dikenakan Isna tak lagi memancarkan kepasrahan seorang korban, melainkan keberanian murni seorang wanita yang berhasil merebut kembali kendali atas hak dan hidupnya. Namun yang paling mengejutkan seluruh isi ruangan adalah sosok ketiga yang melangkah tepat di belakang mereka. Seorang wanita mengenakan pakaian seragam pelayan hotel sederhana melangkah maju menyusuri karpet merah menuju tengah lampu sorot. Saat ia perlahan melepaskan topi dan masker hitamnya, memperlihatkan wajah yang dihiasi bekas luka bakar, parah pada separuh pipi dan lehernya. Hembusan napas kaget kembali terdengar beruntun dari deretan tamu VIP. "Naila," bisik salah satu pengusaha tua yang mengenal baik almarhum ayah Naila. "Dia Naila. Wanita yang dikabarkan tewas dalam kecelakaan itu, dia masih hidup." Naila berdiri tegak di tengah sorotan kamera dan tatapan ratusan pasang mata. Untuk pertama kalinya, dalam 3 tahun setelah hidup menyamar di balik bayang-bayang kegelapan dan ketakutan, wanita itu mendongakkan kepalanya dengan penuh martabat. Bekas lukanya bukan lagi simbol kekalahan atau penderitaan, melainkan bukti keberaniannya untuk bertahan hidup demi menuntut keadilan. Isna menoleh ke arah Naila, memegang lembut jemari wanita itu, dan mengangguk pelan. Di bawah kibaran cahaya proyektor yang menelanjangi semua kejahatan musuh mereka, topeng-topeng kepalsuan telah runtuh berkeping-keping. Sandiwara berdarah itu telah resmi berakhir di hadapan publik, digantikan oleh kemenangan hukum dan kebenaran yang tak tertandingi. Pagi yang cerah menyingsing di atas langit kota, memancarkan sinar matahari hangat yang menembus kaca jendela besar di kantor pengacara ternama di pusat ibu kota. Suasana di dalam ruangan berpendingin udara itu terasa amat tenang dan damai, sangat kontras dengan gemuruh berita di televisi yang sejak 3 hari terakhir tak henti-hentinya menayangkan liputan eksklusif mengenai skandal besar yang menimpa keluarga Bu Rosita dan Adrian. Di balik meja kayu mahoni yang megah, Pak Surya duduk mendampingi seorang pengacara senior. Isna duduk di samping ayahnya, memegang cangkir teh hangat yang memancarkan aroma menenangkan. Di sebelahnya, Naila duduk dengan pakaian kasual yang rapi dan elegan. Meski separuh wajahnya dihiasi bekas luka bakar yang menjadi saksi bisu tragedi berdarah 3 tahun lalu, tatapan mata Naila kini tak lagi dipenuhi ketakutan atau bayang-bayang penderitaan, melainkan kedamaian murni yang telah lama hilang dari hidupnya. Ini adalah dokumen akhir pembatalan status pernikahan dan penyitaan seluruh aset, ucap sang pengacara senior seraya mendorong beberapa map berkas tebal berpita merah ke hadapan Isna dan Pak Surya. Adrian dan Bu Rosita tidak hanya menghadapi dakwaan pidana berat atas percobaan pembunuhan berencana, penganiayaan, dan kepemilikan zat beracun ilegal. Tim hukum kami bersama pihak kepolisian telah resmi mengeksekusi klausul khusus dalam perjanjian pranikah kalian. Pak Surya menyunggingkan senyuman tipis yang syarat akan kebijaksanaan dan wibawa hukum. Sebagai purnawirawan, perwira tinggi kepolisian yang sudah sangat kenyang dengan berbagai modus kejahatan dan kelicikan dunia elit, Pak Surya telah mengantisipasi segala kemungkinan buruk sejak pertama kali Adrian melamar putri tunggalnya. Sebelum pernikahan digelar, Pak Surya secara pribadi menyisipkan klausul hukum khusus yang tersembunyi di antara puluhan halaman perjanjian pranikah. Adrian dan Bu Rosita yang saat itu terlalu percaya diri bahwa rencana pembunuhan mereka akan berhasil mulus, serta terlalu dibutakan oleh keserakahan harta, menandatangani berkas pranikah tersebut tanpa membaca detailnya secara cermat. Klausul itu secara tegas menyatakan bahwa apabila pihak pria terbukti secara hukum melakukan iktikat buruk, penipuan, atau tindakan pidana yang mengancam keselamatan fisik maupun finansial pihak wanita, maka seluruh harta bawaan, rekening bank, serta aset pribadi milik pihak pria dan keluarganya secara otomatis disita penuh sebagai bentuk ganti rugi material
dan imaterial yang mutlak. Semua rekening bank, villa mewah, kendaraan, hingga saham perusahaan atas nama Bu Rosita dan Adrian kini resmi dibekukan dan disita negara untuk dialihkan sebagai ganti rugi penuh kepada Isna serta pemulihan hak-hak finansial Naila. Lanjut pengacara tersebut dengan tegas. Pengadilan negeri juga telah menetapkan bahwa Adrian yang saat ini kondisinya telah stabil setelah mendapat perawatan darurat akibat racunnya sendiri, beserta Bu Rosita dituntut hukuman penjara seumur hidup tanpa hak remisi. Isna menghela napas panjang dan dalam, meresapi setiap kata dari pengacara tersebut. Rasa sesak dan gelisah yang dulu menghimpit dadanya kini sirna sepenuhnya tanpa bekas. Keadilan tidak hanya ditegakkan di atas kertas pengadilan, tetapi juga telah membalikkan senjata beracun para penjahat itu persis ke arah dada mereka sendiri. Isna berpaling dan menggenggam erat jemari Naila. Semua kemenangan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa keberanianmu, Naila. Kamu telah bertahan melalui malam-malam tergelap dalam hidupmu agar kita bisa berdiri di sini hari ini menagih keadilan. Air mata bening menetes lembut di pipi Naila. Namun kali ini bukanlah air mata duka, melainkan air mata kebebasan yang sejati. Terima kasih, Isna. Terima kasih banyak, Pak Surya. Selama 3 tahun saya hidup bagaikan hantu, bersembunyi di balik kegelapan karena takut diburu dan dihabisi oleh mereka. Hari ini, untuk pertama kalinya, saya bisa bernapas lega dan menatap masa depan tanpa rasa takut. Kalian berdua adalah wanita-wanita yang sangat luar biasa dan kuat, sahut Pak Surya dengan nada suara yang hangat, dipenuhi rasa bangga seorang ayah. Kejahatan mungkin bisa bersembunyi di balik topeng kemewahan dan janji-janji manis untuk sementara waktu, tetapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menagih keadilan yang setimpal. Beberapa jam kemudian, Isna dan Naila melangkah keluar dari gedung tinggi tersebut. Angin sepoi-sepoi menyapu lembut gaun Isna dan helai rambut Naila. Di hadapan mereka, membentang jalanan kota yang luas dan megah di bawah naungan langit biru cerah. Isna menatap ke atas langit, menyunggingkan senyuman tulus yang memancarkan kebahagiaan murni. Pernikahan yang hampir berubah menjadi malapetaka berdarah itu kini telah resmi usai. Panggung sandiwara kejahatan telah hancur, topeng-topeng iblis telah ditelanjangi, dan rantai penderitaan telah diputuskan selamanya. Bersama Naila dan ayahnya, Isna melangkah maju dengan mantap, siap menyambut lembar baru kehidupan yang penuh dengan harapan, kedamaian, dan kebebasan sejati.